guys, kembali bersama saya Jepran Irsyad. Kali ini saya kedatangan teman dari teknisi Canghong, teknisi Canghong, Irfan Bau Asem yang ada di belakang saya. Kali ini kami kolab untuk memperbaiki televisi LG 32LK. Ini saya suruh dia saja memperbaiki karena sangat mudah sekali ya kan. Sombong amat. Langsung saja kita lihat dulu. Namun sebelum dilanjut jangan lupa seperti biasa like, subscribe channel saya guys. Oke, kita lanjutkan untuk menghidupkan televisi ini. Lalu kita buka. Nah, langsung saja kita lihat kerusakannya seperti ini. Jadi gambarnya sedikit terhenti ya, terhenti di sini. Kemudian ada garis di atas. Nah, seperti ini. Hadir lagi. Ini LG. Oke, langsung saja dibuka televisinya Mas Irfan teknisi Canghong. Baiklah, seperti video saya yang sudah trik pertama yaitu saya akan mengekat atau memotong pada jalur raw drivernya baik yang kiri dan yang kanan. Dan jika tidak berhasil kita akan melakukan step kedua. Nah, lihat nanti videonya. Kemudian kalau juga tidak berhasil kita akan memperbaiki dengan step ketiga. Pokoknya kepoin terus video ini, jangan di skip biar Anda mengerti trik demi trik yang akan kami lakukan untuk televisi ini. Baiklah, kita lanjut. Oke, step yang pertama di sini kita akan memotong pada jalur atau mengekatnya. Itu untuk pertama raw sebelah kiri. Saya fokusin dulu dan yang saya tandai berwarna merah ini, di situ jalur PGHF, PGHL, PGHE, PGHO, CLK1 sampai 6. Di jalur sebelah kiri nanti di klik bagian sini, kemudian R jumper pada CLK 1 sampai 6 itu kita lepas menggunakan solder di sini bagian sini. Nanti kalau tidak berhasil kita akan pindah ke sebelah kanan. Ini di paralel antara kanan dan kiri raw drivernya sama PGHF, VGL yang saya tanda ini juga CLK 1 sampai 6. Juga tidak, apabila di cut juga tidak berhasil, nanti kita akan menggunakan cara opsi yang kedua. Setelah kita melakukan uji coba untuk mengekat, langsung kita cut sebelah kiri. Lalu nanti kita lihat hasilnya. Lanjut.
Ini sudah selesai dikerik lalu dipotong, dan selanjutnya kita melepas CLK 1 sampai 6 menggunakan solder. Oke, semuanya sudah terlepas RR tadi. Sekarang kita lihat hasilnya, apakah televisinya bisa normal kembali. Kita hidupkan. Jika tidak berhasil, maka harus kita sambung ulang jalur yang kita potong dan R yang kita lepas tadi. Kita hidupkan televisinya, lalu kita lihat hasilnya. Oke, ternyata tidak ada perubahan setelah kita cut bagian sebelah kiri. Nah, ini kita sambung jalur yang diputus tadi, lalu kita pindah yang sebelah kanan. Nah, setelah penyambungan sebelah kiri dan pemotongan yang sebelah kanan, ini sudah saya sambung kembali. Lalu saya pindah ke sebelah kanan, kita potong tadi, videonya sengaja saya skip. Namun juga tidak berhasil, maka jalur yang saya potong di sebelah kanan saya kembalikan sambung ulang seperti tadi. Berarti cut kanan dan kiri tidak berhasil. Saya akan menggunakan trik yang kedua, yaitu dengan cara membakukan atau bypass untuk PGH, PGL dan PGH-nya. Nah, sebelumnya jalur PGH F dan PGH-E dan PGH-O yang dari IC DC to DC-nya kita putus jalurnya. Dua jalur itu PGH-E dan PGH-O. Seperti yang saya jelaskan di foto ini, yaitu dua jalur out ke panel kita cut atau potong. Lalu kita jumper PGHL to PGHO dan juga PGH to PGHE ya. Langsung kita coba, ini saya jumper PGH ya, PGH to PGHE ya, seperti skema tadi, menggunakan kawat mail bekas untuk melilit kipas angin juga boleh, atau yang lain silakan. Nah, ini jumper PGH dengan PGHE, di situ ada tulisan test point-nya. Dan Anda harus memastikan dulu jalur yang kita potong dari IC-DC to DC benar-benar terputus. Dan kita lanjutkan untuk menjumper PGHO dengan VGL. Ini PGL, lalu kita jumper ke VGHU. Jangan sampai terbalik. Nah, ini tujuannya supaya tegangan high low-nya tetap baku ya, yang PGH tetap di 26 volt dan VGL tetap di min 4 atau min 6. Oke, seperti ini. Lalu next kita pasang soket menyokit, lalu kita hidupkan. Oke, ini sudah selesai dipasang konektor LPDS dan plexi ke panel. Saatnya kita uji coba. Dan ini tadi masih tetap dalam keadaan tersambung semua, nggak ada yang diputus di sini. Begitu juga yang sebelah kanan, semuanya tersambung atau terhubung. Lalu kita lihat hasilnya. Oke, berhasil. Tidak ada lagi gambar bergetar-getar merah slow motion seperti tadi. Coba kita ulangi, saya matikan. Lalu kita hidupkan lagi televisinya. Oke.
Ya, sip. Gambarnya sudah normal kembali. Oke, sepertinya ini working ya. Dia nggak mau di cut atau dipotong jalur, maunya di jumper atau dimodifikasi pada raw driver televisi ini. Oke, mungkin itulah sedikit teman-teman tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih telah mendukung channel ini, semoga bermanfaat. Bye bye.